Teks opini adalah teks yang menyampaikan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu topik. Teks opini dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks opini formal dan teks opini non-formal. Berikut ini adalah contoh videonya. Nah, kembali lagi bersama kami di sini dengan kuliah malam. Cocok rasa. Nah, jadi saya akan membawakan topik dengan judul opini. Nah, pasti teman-teman yang di sana pada penasaran. Penasaran kan? Ah, itu dia. Topik apa yang kita bahas? Nah, sebelum itu tahan dulu. Bentar dulu, Bang. Perkenalan dulu. Sabar lah, Pak. Kok kosong, Bang? Iya. Belum ada endorse, belum masuk. Kosong, Bang. Nah, Itu dia. Ya, mungkin kita lempar dulu kosong ke lagi, Bang. sebelah kita ya. Kosong lagi, Bang. Main lempar aja. Nanti gue lempar. Halo Lekku, perkenalkan nama aku Dapi. Cocok kan rasakan? Udah di mana, Le? Ini Mbak Lawa. Oh, ini men. Cocok. Prodi apa? Arsitek, Bang. Oke, bungkus, lanjut. Aku Saifuddin. Aku di Unpad, Bang. Unpad ya, apa itu Unpad? Universitas Pancenggala. Unpad aku, Bang. Ya. Kalau aku Andina dari Andina. Unimed juga. Sama semua nih, Med ya. 1, 2, 3. Ini kita tengok dulu satu lagi dari Mande ya. Tetap bohong kan? Dari arsitek juga. Aku Sabriani Putri. Sabriani Putri. Bisa dipanggil Sabi. Sabika. Sabi. Sabika. Nah, sesuai dengan topik kita pada kuliah malam Mana Sanjay? kali ini, yaitu tentang opini. Tapi nggak ada anjaynya juga lah, Dapi. Oh iya, lanjut Jangan, bungkus. jangan. Dikatain nanti. Dikadang. Udah capek juga ngomong ini. Udah lanjut, cocok, gak apa-apa. Ya kan? Lanjut. Nah, tadi kan teman-teman ini dari prodi arsitek, keren kali memang. Calon arsitek semua berarti ya. Amin. Waduh. Prodi apa, Bang? Kamu prodi apa? Aku prodi. Prodi apa, Bang? Nah, jadi kan ini kalian dari prodi arsitektur kan? Yoi. Nah, jadi Ya, kalian kasih cocok. dulu opini sama teman-teman kita semua ini. Baik itu mau dari dosennya, kayak mana sih dosennya? Ya. Atau dari tugas-tugas kuliahnya, bebas lah. Coba dari abang kita dulu. Gimana bang? Opini awak? Iya, opini abang aja. Opini awak kok tentang arsitek ini aman-aman aja. Satu lagi, duit harus mendukung. Oh, Cocok? Cocok. berarti semuanya hanya berpangku di material. Gimana nih bang? Masa materi aja semua? Materi, Wak. Iya, materi maksud saya. Material. Lupa gua. Aduh. Jadi untuk kamu menengah ke bawah gimana pula bang? Jadi Bisa ya? juga. Oh, bisa juga. Maksudnya ya gitulah pokoknya. Oh gitulah. Setel aja lah ya. Setel Ya, dikit lah. Dikit lah ya. Oke lah. Oke. Kalau kakak yang satu sabar dulu. gimana? Oh, Kalau belum. misalnya nggak bisa kan ada KIPK juga. Oh, gitu. Program dari pemerintah. Cocok? Cocok. Lanjut. Oke, coba kita lempar sama kakak yang sebelah sini. Apa nih? Kita bahas apa? Opini kakak lah mengenai dengan Tentang- program studi kakak, terus bagaimana dosennya, tugas-tugas kuliahnya, maupun cara Kalau- belajar yang efektif. Nah, Kalau opini sih sebenarnya kalau misalnya orang kan udah banyak kan kalau kenal arsitek itu pasti Bentar dulu. Mana airnya, Bang? Ayo, Yante. Mana airnya, Bang? lanjut. Kamu bangun sama di frame nih. nanti dekat ya. Udah. Lanjut lah, Wak. Lanjut. Jadi kalau misalnya orang mengenal arsitek itu pasti yang masalah uang ya kaya kan. Terus nggak tidur mungkin itu semua fakultas teknik sih kalau kita bilang ya. Memang iya sih sebenarnya, tapi opini memang sama lah sesuai sama apa yang dibilang orang-orang. Tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita tahu ngatur waktunya, kita bisa aja nyelesain tugas itu dengan kategori cepat ya. Tapi ya manusia-manusia zaman sekarang di mana mepet deadline baru dikerjain gitu. Salah satunya kita semua yang ada di sini. Gitu ya. Sistem Tugasnya SKS. kapan dikumpul? Salah komplit. Jangan ngomong.
Berarti teman-teman kita dapat dong dari opini kakak kita yang bercerita tadi bahwasannya kalau kita harus lebih pandai manajemen waktu. Iya. Nah, kita sudah dengar opini dari kakak ini. Nah, coba kita lempar ke abang ini. Gimana bang? Abang Uden. Suntuk kali kepala ini nampak ya. Aman-aman adanya kalau di arsitek nih. Yang penting time manajemen waktu aman, terus uang nggak masalah itu uang, aman itu. Yang ketiga aku mau bahas dosen aja lah di sini. Oh, dosen, kan Bang. Unimed kan. Unimed itu kita terkenal Universitas Negeri Medan. Terus arsitektur nih prodi baru kan, prodi baru. Tetapi saya agak kurang seretnya itu bukan dosen arsitek yang masuk. Waduh, jadi Iya. dosenmu dari mana nih? Melainkan mana? dari prodi sebelah, Bang. Wis topik baru boy. Kok bisa gitu dia? Ih, Kan nggak tahu lah, prodinya Bang. arsitektur, masa dosen yang masuk bukan jurusan arsitektur. Iya, tapi nggak tahu lah, gimana Bang. dia? Mungkin masih terkait sama arsitektur ya, saya nggak tahu juga. Nah, gitulah, Bang. Tapi saya kurang seretnya di situ aja. Oh. Itu Mana aja sih. tahu teman-teman dari bisa jadi ya kan mata kuliah di arsitektur itu kan banyak, jadi pembagian materinya bisa saja dimasukkan dosen-dosen yang tidak bersangkutan, mungkin begitu. Menurut kalian bagaimana? Iya. Tulis di kolom komentar. Sabarlah bang, aku belum ditanya loh. Sejak kali aku nggak ditanya. Oh iya ya tadi, ini udah, oh iya ini Iya. belum, aduh, gimana kak opininya kak? Kalau menurut aku harus kayak kawan-kawanku tadi lah ya, harus pandai manajemen waktu karena tugasnya lumayan lah ya, lumayan ya. Udah gitu harus bisa jaga kesehatan juga. Oh, kesehatan. Penting kali kesehatan itu. Segelas jatuh. Udah gitu. Apa lagi? Ya udahlah, apa lagi? Ya. Dibawa enjoy aja sih. Dibawa enjoy aja. Ya, banyakin berkawan. Karena kita kalau di arsitek ini nggak bisa sendiri-sendiri, ya harus banyak kawan, harus banyak bertanya, harus banyak bergaul sama orang. Ya. Ya betul itu teman-teman, karena yang seperti bilang kakak ini kan, kita di arsitektur itu harus banyak teman, karena ya tau lah tugas-tugas kita kan banyak ya kan, mana tahu nanti dari bikin proyek sana, bikin proyek sini habis biaya. Relasi Kalau ditanggung sih. sendiri, aduh itu ampun lah ya. Jadi bagaimana menurut opini-opini kalian? Silakan tulis di komentar. See you. Nah, kami di sini dari kuliah malam akan berbincang-bincang sedikit mengenai opini. Opini apa yang kami bawakan? Kami akan membawakan opini yang ini kan saya dengan ditemani oleh rekan-rekan saya di sini. Jadi mereka ini memiliki latar belakang sekolah yang berbeda, tetapi kuliahnya atau program studi yang mereka tempuh di bangku kuliah itu sama. Nah, sebelum kita mendengarkan opini dari mereka, pasti kalian belum kenal kan sama ini siapa-siapa aja. Nah, coba kita tanya dulu satu-satu ya. Saya Rahma Kailani dari program studi Arsitektur Unimed. Saya Fajar Arjuna dari program studi Arsitektur Unimed. Halo, nama saya Nurul Rizky, saya dari program studi Arsitektur di Unimed. Hai, nama saya Nina Malia, saya dari program Arsitektur Unimed. Nah, kalian udah kenal kan teman-teman saya ini semuanya? Tunggu. Nah, kalian udah kenal kan teman-teman saya ini? Nah, coba kita tanya mereka. Dari tadi namanya Lani ya kan, teman-teman. Bagaimana opini Lani mengenai program studi Universitas Negeri Medan? Jadi setelah saya lulus SMA, saya tuh mengambil tahun jeda sekitar 2 tahun. Selama itu saya mengambil kesibukan lain seperti mengikuti lomba menggambar, mengikuti lomba perspektif untuk menguasai skill menggambar saya itu biar lebih bagus. Jadi saat saya masuk ke prodi arsitektur, saya sudah bisa mengikuti kegiatan di perkuliahan tersebut dengan lancar. Keren sekali berarti ya. Nah, dari rekan kita yang sebelah ini, dia mengambil tahun jeda. Nah, di tahun jeda itu dimanfaatkan untuk belajar. Wah, sangat bagus sekali teman-teman. Bagaimana dengan rekan kita di sebelah ini? Kalau saya masuk arsitek ini berdasarkan itu ya. Kebetulan ya, saya dari jurusan DPIB dari SMK. Yang mana jurusan ini dia berkesinambungan dengan arsitek dan dengan jurusan-jurusan yang kayak sipil.
pendidikan teknik bangunan, mereka berkesinambungan. Jadi kalau udah dari kalau udah dari DPIB gitu bisa nyambungnya kemana-mana aja. Nah, kalau rekan kita yang satu ini mas, satu ini. Oh, untuk rekan kita yang ini, dia tadi kan jago gambar. Jadi dari kemampuannya dari jago menggambar itu dia memilih prodi arsitektur. Wah, sangat bagus berarti ya teman-teman. Nah, coba kita dengarkan dari rekan sebelah ini. Jadi saran saya untuk adik-adik yang masih di jenjang SMP yang ingin masuk ke jurusan atau program studi arsitektur itu usahakan masuknya di SMK di jurusan desain pemodelan informasi bangunan, karena itu sangat mendukung ya di saat semester awal-awal gitu, sangat mendukung untuk pembelajarannya. Ya mungkin sekian lah, bisa dilempar ke teman saya lagi. Oke, nah tadi kan teman-teman kita udah mendengarkan nih opini dari rekan kita, Saudara Fajar ya kan. Nah, dari Saudara Fajar ini kita dapat suatu opini bahwasanya kalau kita mau curi start duluan atau kita ilmu pengetahuan kita lebih banyak lagi di dalam arsitektur ini, ada baiknya kita masuk di SMK, jenjang pendidikannya dari SMK dulu baru ke universitas. Nah, bagaimana dengan rekan kita yang Ya baik, saya di sini berasal dari sekolah yaitu MAN itu Madrasah Aliyah Negeri. Nah, jadi saya dulu itu pas sekolah saya tidak mengenal apa itu arsitektur. Jadi karena saya sering menggambar di sekolah dan teman-teman saya melihat gambaran saya, mereka memuji saya. Mereka bilang kalau gambaran saya bagus gitu kan. Nah, pas di kelas 12 akhir saya bingung tuh mau masuk ke jurusan apa di kuliahan. Nah, di situ saya meminta saran juga kepada teman-teman saya, kepada guru-guru saya. Lalu teman-teman saya menyarankan saya untuk saya masuk ke program studi namanya arsitektur. Saya awalnya bingung gimana sih arsitektur itu. Nah kan, lalu saya cari-cari informasi gimana tentang arsitektur itu kan. Saya juga masih bingung mau ngambil di kampus mana yang ingin saya tuju gitu kan. Lalu saya berpikir panjang. Setelah itu saya meyakinkan diri lagi untuk masuk ke program studi arsitektur karena teman-teman saya juga mendukung saya. Saya awalnya tidak yakin dengan kemampuan diri saya gitu kan untuk masuk ke prodi arsitektur, tapi ya karena saya ingin mengembangkan bakat gambar saya, jadi saya yakin buat masuk ke program studi arsitektur. Dan saya memilih kuliah di Universitas Negeri Medan. Untuk rekan kita yang ini, dia tadi kan jago gambar. Jadi dari kemampuannya dari jago menggambar itu dia memilih prodi arsitektur. Wah, sangat bagus berarti ya teman-teman. Nah, coba kita dengarkan dari rekan sebelah ini. Nah, kalau dari saya sendiri itu, saya berasal dari SMA dan saya tidak memiliki kelebihan atau bakat dalam bidang arsitektur ini. Dan saya mencari tahu bahwa arsitek ini memiliki prospek kerja yang sangat menjamin. Nah, maka dari itu saya mulai mencari tahu dan setelah lulus SMA saya memasuki bidang arsitektur ini. Yang mana saya kira itu arsitektur itu sangat sulit. Jadi setelah saya memasuki dunia arsitektur ini ternyata tidak sesulit itu karena mereka mengajarkan saya dari awal dan dasar-dasarnya. Jadi begitulah opini saya. Baik, terima kasih opini teman-teman, sangat baik-baik sekali ya. Nah, dari kawan kita yang tadinya opini dia itu mengenai tentang dia itu memperdalam skillnya dulu, mengambil tahu jeda baru dia masuk ke dunia perkuliahan. Itu yang dari teman kita, dia udah mengambil batu loncatan di awal, yaitu dengan masuk dari SMK. Jadi skill-skill dia udah lebih terlatih. Dan untuk dari teman kita yang sebelahnya, dia dari SMA ataupun dari masa kecil udah memiliki hobi menggambar, jadi berkesinambungan dengan program studi yang diambilnya.
Dan untuk rekan kita yang satu lagi, dia tadi beropini bahwasanya dia itu melihat program studi arsitektur itu dari prospek kerjanya. Nah, kalau teman-teman yang di rumah dari mana? Silahkan komen.